Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'a. Apa maknanya jahadaka? Mendesak kamu, memaksa kamu, ngotot minta kamu keluar dari Islam. Ayat maksudnya badala aqsama fi wus'ihima. Jika kedua orang tuanya mengerahkan semaksimal apa yang ada dalam kemampuannya min ajli hamlika, dalam rangka mendesak kamu, mempengaruhi kamu alal isyraki billah, untuk menyekutukan Allah. Kalau orang tua mendesak kamu musyrik, keluar dari Islam, jangan diikuti. Tapi wong namanya orang tua, ya tetap diperlakukan dengan baik dan sopan. Ya, musyriknya jangan diikuti, adab tata keramanya ya tetap. Ya, yuqalu dikatakan jahada, maknanya jahada apa? Maksudnya badala juhdahu, dia kerahkan segala kemampuannya. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berupaya keras mengerahkan segala kemampuan fina untuk mendapatkan ridho kami, lanahdiyannahum, pasti aku berikan hidayah, petunjuk kepada mereka semua. Subulana, jalan-jalan menuju ridho kami. Terus jahada itu fi'il madhi, mudhari'nya yujahidu, masdarnya bisa jihadan, bisa mujahadatan, bisa isim masdar ijtihadan. Jahada mujahada, rungokno aja nglamun. Jahada mujahada itu mengerahkan segala kemampuan spiritual. Wiritane pol-polan, tahajude pol-polan, khizibe pol-polan, tirakate pol-polan, itu jahada dengan masdar mujahadah. Mengerahkan segala kemampuan fisik, itu jahada jihadan. Mengerahkan segala kemampuan pikir untuk terus menggali kebenaran, melacak bukti dan kebenaran sampai seakar-akarnya, itu ijtihadan. Ya, ijtihad. Quran memilih fi'il madhi jahadu agar fi'il itu fleksibel, bisa mencakup jahadu yang jihadan, jahadu yang mujahadatan, maupun jahadu yang ijtihadan. Sehingga inginnya Quran itu dengan satu kali ucap jahadu itu supaya kita itu mujahadah, jihad dan ijtihad. Maksimalkan kemampuan rohani, maksimalkan kemampuan fisik, maksimalkan kemampuan ilmiah, pikir. Ngerti pora sama nuti kandani yang ngelamun. Wal jihadu, utawi maknanya jihad, iku al-mubalaghah, bersungguh-sungguh, nemen-nemeni, wastifraghuma, dan mencurahkan segala apa fil wus'i, yang ada dalam kemampuannya, wa taqati, dan tenaganya. Walihada, karena inilah yusammal muharibu mujahidan, pasukan perang
dinamakan sebagai mujahid. Li'annahu karena si muharib ia betul telah mengerahkan malahu hartanya, wa nafsahu jiwanya, wa ruhahu dan bahkan nyawanya, fi sabilillah dalam membela agama Allah. Fahuwa maka si mujahid qad badala telah mengerahkan kullama ladaihi segala apa yang dia miliki. Qala syair yaquluna jahid ya jamilu bi ghazwatin. Yaquluna mereka berucap jahid berjihadlah, kerahkan segala kemampuanmu. Ya jamilu hai jamil bi ghazwatin dengan berperang. Wa ayyu jihadin dan jihad yang manakah ghairihinna selain berperang. Uridu atau urita yang dimaksudkan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tua meskipun non muslim di dunia dengan pergaulan yang baik. Maksudnya sahib bertemanlah huma dengan kedua orang tua musahabatan dengan persahabatan bil ma'rufi yang baik. Apa sih maknanya ma'ruf? Wal ma'ruf utawi maknanya ma'ruf adalah segala sesuatu yustahsanu yang dianggap baik minal a'mal dari berbagai perbuatan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Maksudnya ikuti orang raja'a yang kembali ila rabbi kepada Allah Tuhannya. Wa naba sama ilaihi. Wal munib utawi maknanya lafad munib isim fa'il dari anaba yunibu inabatan fahuwa munib. Ar-raji orang yang kembali ila rabbihi kepada Allah Tuhannya. As-saliku yang senantiasa menempuh tariqal istiqamati jalan keistiqomahan. Inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib. Sungguh dalam kesemuanya itu benar-benar ada tanda bukti kekuasaan Allah. Likulli 'abdin bagi setiap hamba munibin hamba yang mau kembali kepada Gusti Allah. Qala Tabari rungokno iman kepada Allah, yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengembalikan semua nasib kepada Allah itu sungguh-sungguh penting untuk ketenangan hati, ketenangan pikiran, jiwa, supaya enggak mudah stres, enggak bunuh diri. Di Jepang sering terjadi bunuh diri. Karena hanya mengejar materi, rapuh keyakinannya, rapuh mentalnya. Ono masalah didik, bengok, emosi, bunuh diri. Sementara di Indonesia juga pada suge. Tapi santai, ngopi, ngerokok, marung, Masya Allah.
tahlilan, berkatan, sawantai sapol-pol. Malah sehat-sehat. Indonesia kok dilawan ya. Indonesia nyekel duit 10.000 sehat. Wong Jepang yang duit miliaran stres. Dan pelampiasannya bersenang-senang di klub malam, laki perempuan dansa, minum, itu pun enggak menyelesaikan masalah. Habis bersenang-senang, pulang teringat problemnya lagi. Yang Indonesia, patah hati, putus dengan calonnya, ramah masalah. Dunia tidak seluas daun kelor. Ya, tinggal ngopi lali dewe. Karo tibaan, karo tahlilan. Penting, agama itu penting. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Yaqulu dawuh sapa At-Tabari. Wasluk tempuhlah olehmu tariqa man ing dalane wong tabakang bertaubat sapa wong. Taubat min syirki, taubat dari kemusyrikannya. Waraja'a dan dia kembali ilal islami kepada agama Islam. Wattaba'a dan dia mengikuti Muhammad dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-makna al-ijmali, makna global tentang wasiat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya. Apa makna global dari ayat-ayat itu? Nabawus ngelingake sapa al-bari Allah sang pencipta jalla wa ala, dia Allah maha agung maha luhur. Oleh ngelingake fi hadhil ayatil karimah ing dalam iki-iki ayat kang mulia. Ngelingake apa? Ilal maqamir rafi, ing derajat tinggi, makom tinggi. Alladzi rupane makom tinggi. Uktia kang den wenehi hu ing makom tinggi mau sapa al abdus salih, seorang hamba, seorang wali yang soleh, namanya Luqman al-Hakim. Dia bukan nabi, hanya seorang wali, tapi bijaksana sekali. Wa dzakkara dan ngelingake sapa Luqman bihaqqil walidaini ing hae wong tuwa loro. Wa hadzara dan memperingatkan sapa Luqman minasyirki sangking bahaya kemusyrikan. Alladzi huwa kang utawi mengkono kemusyrikan iku a'zamul jaraim, luweh gede-gedene kejahatan, kezaliman. Indallah miturut Gusti Allah. Wallahu jalla sana'uh, utawi Allah jalla agung sana'uhu sanjungan Allah. Allah iku yukhbiru ngabari sapa Allah na ing kita an amri zalikal abdi salih, ngabari tentang hal ihwal si hamba yang soleh tersebut, yakni Luqman. Allazi rupani Luqman razaqahu kang wis paring ing Luqman sapa Allahu Allah paring al hikmata ing hikmah, diparingi iso bijak sana. Wa atahu lan menehi sapa Allah hu ing Luqman dan paringi al akla, akal sehat, warusda dan diparingi petunjuk
senantiasa tepat dan benar. Fakana mongko ono sapa si Luqman iku yantiku mengucapkan sapa Luqman bil hikmati kelawan bijaksana. Wa yu'allimu dan mulangake sapa Luqman annasa ing para manungsa diulang mengkono-mengkono hikmah. Aja bocah ya. Melok ngaji. Lungguhe sing rapi. Ditata sing apik, gak sedeng ya. Wa qad addada teman-teman wus ngitung sapa Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da hadhin nasaih ing setengah iki nasihat Luqman allati rupane nasihat auso kang wis paring biha ing nasihat mau sapa Luqman al-Hakim waladahu ing anake wa kana min ahammiha wa kana lan ono iku min ahammiha di antara yang paling penting dari nasihat-nasihat itu wa akhtariha dan yang paling paling penting at-tahdziru memperingatkan minal kufri wal isyraq dari bahaya kufur dan syirik. Li'annahu krana setuhne syirik iku nihayatul qubhi wassana'ah benar-benar jelek wassana'ah dan sama jelek. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Sapa wong syirik menyekutukan kelawan Allah maka seakan-akan orang itu kharra terjatuh tersungkur minas sama dari langit. Keleyang-keleyang neng bumi disamber manuk fatakhtafu kemudian menyambar ing wong musyrik mau apa tairu burung au tahwi atau melemparkan jauh bihi orang yang musyrik itu arihu angin fi makanin ke suatu tempat sahikin yang jauh terumbang ambing jeblok tekan dhuwur durung nisor wis saut manuk ketera angin dioncalne itu gambaran orang musyrik. Kadang nyembah Nyi Roro Kidul kon beleh kebu mari ngono beleh wedhus maneh nyembah danyange Gunung Kawi sak karu-karuan wong musyrik terombang ambing. Ngaji dah. Sing sregep ngaji. Mari di ospek, mari sumpah. Yaqulullahu jalla sana'uh. Dawuh sapa Allah. Jalla agung sana'uhu sanjungan kepadanya. Dawuh ma ing bareng. Maknahu kang utawi maknane ma yaiku mengkene. Uzkur sebutkan ya Muhammad li kaumika maring kaum sira nyebuto nyritakno mau idzata Luqman ing nasihat si Luqman libnihi maring putrane Luqman wa huwa halih utawi Luqman sebagai bapaknya iku asfaqun nas luweh welas-welase menungso alaihi ing atase anake wa ahabbuhum lan manusia yang paling dicintai ilaihi oleh anaknya. Hina nabbaha ketika mengingatkan sapa Luqman hu ing anake diingatkan ila khatari syirki tentang bahaya kemusyrikan billahi kepada Allah.
wa juhudi na'maih, dan tentang bahaya mengingkari, mengkufuri kenikmatannya. Wa hadzarahu, dan Allah mewarning Luqman mewarning, memperingatkan kepada anaknya min dararihi, dari bahaya syirik. Li'annahu, karena sesungguhnya syirik adalah zulmun sharih, kedzaliman yang nyata. Kedzaliman yang nyata. Wa udwanun mubin, sama ya, kedzaliman yang nyata. Lima, karena sesuatu fi, yang ada dalam kemusyrikan. Apa? Duduk pangeran kok disembah. Yang pangeran enggak disembah, sing duduk pangeran malah disembah. Yang bukan pencipta dianggap Tuhan, yang pencipta malah tidak dianggap Tuhan. Dolim. Masalah kecil-kecil, sing bojomu ngladeni masakne umbah-umbah, ngepel ngomong anakmu, ora mau belanjani, wong liya sing ora apa-apa malah mau wehi duit sak pirang-pirang, ngamuk bojomu. Ya. Blonjo salah alamat. Dan seringkali kasus-kasus perselingkuhan itu begitu. Istri resmi yang dari awal sengsara merintis ekonomi, dari nol sampai punya rumah, kepanasan, kehujanan, dodol bakso, Masya Allah soro. Enggak pernah mesti belanjani gede 30 juta. Tapi bareng gendaan kan dikasiri, khawatir ketahuan. Mas minta 100 juta. Kalau enggak, tak buka lo. Kalau enggak, tak buka di medsos. Iya. Oh, wati kana yakunu onan. Jaluk biro diwai. Dolim banget. Dia yang enggak pernah sengsara. Ruemung ngladeni jaluk duit seneng-senengan. Itu pun kadang ngelakuin neng hotel. Gak pernah sor. Malah oleh sak pirang-pirang. Bojomu sing sorong rawat anak gawe omah. Gak tahu mau wae sampai sama. Kasusnya sering seperti itu. Dan mereka njaluk saenake dhewe mesti ngancam. Apalagi yang selingkuh itu tokoh. Khawatir kalau sampai kebuka, jatuh nama hamba, hilang reputasinya. Diminta 1 miliar itu mas diberi. Akhirnya korupsi. Gitu. Makanya gak usah selingkuh. Bojo siji kuwi rawatan. Kurang ayu didik ya digeluwing ya. Digeluwing apa di perawatan. Dan sejatinya itu, orang itu pokok sehat, pikiran cerdas, solihah, akhlaknya baik, hidupnya sejahtera, fresh, terus pinter, otomatis lek lanang ganteng, lek wedok yo ayu otomatis. Sawang itu sedep ya. Sing sawang rasa sedep mangkel tanggal tuwek, gak nyekel duit, loro untu, ngamuk, merengut, ora situ ayu, yo ora situ ganteng. 5, karena sesuatu yang ada di dalam kemusyrikan itu. Apa sih dolimnya di mana kemusyrikan itu? Min wat'is syai', meletakkan sesuatu fi ghairi maudhi'i, tidak pada tempatnya. Faman sawwa bainal khaliq wal makhluk. Syirik itu apa? Menyamakan antara sang pencipta dan yang diciptakan. Syirik itu pencipta mau sembah, ciptaannya yo mau sembah. Andai ada Nyi Roro Kidul lalu kamu sembah, Allah sang pencipta mau sembah, Nyi Roro Kidul ciptaan Allah dia itu, juga kamu sembah, betapa zalimnya. Wa bainal ilahir raziq,
dan menyamakan antara Allah Tuhan sang pemberi rizki wassanam dengan berhala alladzi la yasma'u wa la yanfa', yang mana berhala itu mendengar tidak, memberi kemanfaatan juga tidak, wala yughni an sahibihi syai'an, dan tidak memberi kemanfaatan apapun terhadap orang yang menyembahnya. Fahuwa bila syakin, orang yang menyembah berhala itu bila syakin tanpa ragu, ahmakun nas, adalah setolol-tolol manusia. Sepekok-pekok manusia. Wa aba'atuhum, dan dia itu manusia yang paling jauh an mantiqil akli, paling jauh dari akal sehat, dari logika sehat. Wal hikmah, jauh dari kata bijaksana. Wa hariyun bih, pantaslah bagi orang musyrik an yusafa, diberi predikat bidzulmi, dengan predikat dolim. Wa yuj'alu, dan dia dijadikan, dianggap fi idadil bahaim, dalam hitungan para binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Wa ba'da an dzakara subhanahu wa ta'ala ma awsa bihi Luqman ibnahu min syukril mun'im, dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu yang Luqman mewasiatkannya kepada anaknya, min syukril mun'im, yakni bersyukurlah kepada Allah sang pemberi kenikmatan. Wa dzakara, dan Luqman juga menyebutkan sesuatu fisyirki, yang ada dalam kemusyrikan, minas sana'ah, yakni jelek amat, hina banget. Nah setelah itu semua, atba'aha Luqman, Allah mengikuti ini semua biwasiyatin mustaqillah, dengan wasiat tersendiri. An wasaya Luqman, tentang wasiat-wasiat Luqman. Ala, ingat wasiat itu, wahia al-wasiyatu bil walidain, yakni wasiat Luqman tentang berbaik-baik kepada orang tua. Urip barokah itu ya krana birrul walidain. Sapa wis sampean kok gelem biru walidain, uripmu mesti barokah, tidak bisa tidak. Liyusyira ila qubahis syirki, untuk menunjukkan betapa jeleknya kemusyrikan. Wa yu'akkida, dan menegaskan hikmat ar-rajulis salih Luqman, hikmah si orang yang saleh yang bernama Luqman itu. Libnihi, begitu bijaksana kepada anaknya. Satu, anaknya dilarang musyrik, fi nahyi anis syirki. Jadi agama tauhid, dilarang syirik, itu bukan agama baru. Saking orang kafir kurasnya baper, gampang marah, tersinggung. Dikirain Muhammad itu membawa paham baru. Ya enggak lah. Dari dulu sejak zaman Luqman pun ya mengajarkan tauhid, menentang kemusyrikan. Bukan hanya Nabi Muhammad. Dari dulu-dulu Luqman ya mengajarkan ketauhidan, menentang kemusyrikan. Dan enggak harus Nabi. Orang biasa bukan Nabi, wali pun dari dulu sudah menentang kemusyrikan. Andai kamu tidak percaya pada Nabi, hanya bertumpu pada akal sehat, itu pun seharusnya kamu juga menentang kemusyrikan.
andai hanya berdasar akal sehat. Ma'annana, padahal sesungguhnya kita ausoina, kami telah mewasiatkan al-insana, manusia, biwalidayhi, berbaik-baik kepada kedua orang tuanya. Wa amarnahu, dan kami perintahkan manusia bil adfi, supaya sayang alaihima, kepada kedua orang tua, wal ihsan, dan berbuat sebaik-baiknya ilaihima, kepada kedua orang tua. Wa azamnahu, dan kami wajibkan manusia ta'atahuma, taat kepada kedua orang tua. Taat membantu 5 pekerjaan-pekerjaan. Tahammala, yang mana kedua orang tua telah memikul, menanggungnya. Fisabilihi, dalam rangka membesarkan anak. Minal mata'ib, susah payah, wal masa'ib, dan berbagai kesulitan. Ma'ahada, ma'akuli hada, beserta semuanya ini, faqad hadzarnahu, kami peringatkan juga kepada manusia, min ta'atihima, jangan mentaati kedua orang tua, fi halati syirki, dalam keadaan diajak syirik. Meskipun kami perintah you harus berbaik-baik pada orang tua, patuh, ikuti. Tapi untuk yang satu ini jangan. Apa? Syirik. Wal isyan, dan maksiat kepada Allah, jangan ikuti. Li'annahu, karena sesungguhnya rumusnya itu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada sang pencipta. Falwan ussalim bainal abi wa ibnih hiya ta'a wal ihsan. Posisi yang benar antara orang tua dan anaknya, ia adalah at-ta'atu, mentaatinya, wal ihsan, dan berbaik-baik kepadanya, wamtithalu kamalil adab, dan mengikuti adab sempurna, ma'aman rabbahu, kepada orang tua yang telah mendidik dia, membesarkan dia, wata'ibah, dan telah bersusah payah, fi sya'ni tarbiyatihi, dalam urusan mendidik anak. Itu sehat, itu sikap yang benar. Anak taat, anak berbaik, anak beradab secara sempurna kepada orang tua, karena orang tua telah bersusah payah mendidik, membesarkannya. Tidak taat itu salah, tidak patuh itu salah, tidak adab itu salah. Kok enggak ada timbal balik, enggak adil. Tapi kenemenen sampai kon nyembah-nyembah, akhirnya syirik kepada Allah itu juga salah. Setinggi-tinggi derajat orang tuamu harus kamu patuhi, ya tetap lebih tinggi Gusti Allah. Untuk yang satu ini syirik, jangan. Itu. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mendidik saya ketika masih kecil, tentu dengan penuh kasih sayang. Fa idza taghayyara al-wad'u, jika kondisi berubah, bukan lagi konteks ketaatan pada orang tua, bukan lagi konteks beradab, tapi sudah berubah diminta menyembah kepada selain Allah ya sepurone aja melok lah iku ya. Dan itu yang dari kemarin saya sampaikan, bedakan antara ilmu, keyakinan, dan tata krama.
Kadang orang mendiktok lalu mengatakan itu inkonsisten, mencela. Kalau misalnya zaman dulu keluargamu Kristen, lalu kamu masuk Islam, dan orang tuamu masih Kristen ke gereja, ya sebagai orang tua tetap zaman taat, patuh, hormat, adab, tata krama, bahagiakan, ono duit ya ono, mari mangan kura-kura ya resik-resik, pegel ya dipijeti, perkara ngejak kebaktian yang gereja ya sepurone. Dan itu bukan berarti tidak tata krama. Orang kok berpikirnya kalau Anda beda berarti Anda kurang ajar. Beda kok kurang ajar ini gimana? Beda itu ya haknya karena dia yakin. Mungkin keyakinannya beda dengan orang tua. Imam Syafi'i tentu beradab kepada Imam Malik, gurunya. Tapi toh Imam Syafi'i dalam beberapa hal juga beda dengan Imam Malik. Itu loh. Ya. Imam Hambali tetap adab dengan gurunya Imam Syafi'i. Meskipun dalam beberapa hal ya beda dengan Imam Syafi'i. Jangan paksakan orang harus sama. Karena punya kesimpulan, punya bukti, punya analisa sendiri. Ini dari analisa yang dilakukan tiba-tiba pada gurunya, ya alhamdulillah. Kalaupun dari analisanya lalu beda dengan gurunya, jangan dipaksa. Fa'idha taghayyara al-wad'u, jika situasi berubah, wa asbahal abu wal ummu mid'atan lisyirki, dan jadilah ayah ibu menjadi faktor mendorong kemusyrikan. Wa masdaran lil isyan, dan bapak ibu telah menjadi sumber kemaksiatan. Adik rewang ngono iki misalnya bir ning botol iki bantuan memproduksi minuman keras. Kene kene bantu bapak ngeslot. Ya ka iso Mas Lengun. Ya. Meskipun orang tua. Fala sam'a wala ta'ah, maka tiada lagi sam'an wa ta'atan. Enggak ada kewajiban wajib didengar, juga enggak ada kewajiban harus dipatuhi. Walastijabata lisautid dhalal, dan tidak ada namanya menyanggupi, memenuhi, merespon suara ajakan kesesatan. Mahma badala min juhdin, meskipun kedua orang tua telah mengerahkan segala kemampuannya. Wa ma'a kulli dzalika, dan di samping semuanya itu, faqad khatamallahu jalla sana'uh, benar-benar Allah memungkasi al-ayata al-karimah, memungkasi ayat biwujubi suhbatihima, dipungkasi dengan tetap wajib bersahabat dengan kedua orang tua, bil ma'ruf dengan baik-baik, wal ihsan dan berbuat sebaik-baiknya, ilaihima kepada kedua orang tua, fit dunya di dunia, hatta walau kana musyrikain, meskipun kedua orang tua itu musyrik. Lianna haqqahuma, karena hak kedua orang tua, ala waladihima, atas anaknya, azimun sangatlah besar. Wa kufruhuma billah, sedangkan kufurnya orang tua kepada Allah, la yastad'i dia al-mata'ib, tidak otomatis, tidak menyebabkan hilangnya susah payah orang tua. Allati tahammalaha, yang mana orang tua telah memikulnya, fi tarbiyatil walad, dalam rangka membesarkan, mendidik anak. Fal ihsanu ilaihima wajib, berbaik-baik kepada orang tua hukumnya tetap wajib. Wa ta'atuhuma fi maksiatillah mamnu'ah,
Tapi mentaati orang tua untuk maksiat pada Allah, itu ya tetap dilarang. Wattiba'u sabilil mu'minin, kalau soal akidah, ikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Soal agama, ikut ustadzmu yang kembali kepada Allah. Di rumah, orang tua non-muslim, ya tetap diapii. Ya. Nang omah ngapii wong tua, terus soal agama manut ustadz, manut guru ngaji. Ikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Wattiba'u sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan orang-orang mukmin as-sadiqin yang jujur, yang benar, huwa tariqus sawi. Itulah jalan lurus alladzi yusilu, yang bisa menghantarkan ila ridwanillah, kepada ridhonya Gusti Allah. Al-Fatihah.